kaidah yang ketujuh, ma 'alal muhsinina min sabil, ya. Yang artinya ma 'alal muhsinina min sabil, yaitu artinya tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang sudah berbuat baik. Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang sudah berbuat kebaikan. Secara sederhana maksud dari kaidah ini, kalau ada orang sudah berusaha berbuat baik kepada kita, kemudian dia mungkin melakukan kesalahan dalam usahanya tersebut, atau ada luput pekerjaan yang harus dia kerjakan, maka tidak ada jalan bagi kita untuk menyalah-nyalahkannya. Toh dia telah berbuat baik kepada kita, maka tidak boleh kita mencela, tidak boleh kita menyalahkannya karena dia telah berbuat baik kepada kita. Ayat ini diambil dalam surat At-Taubah, ya, ayat 91, ya. Yang dimulai dari ayat 90 sampai ayat 93, Allah berfirman, wa ja'al mu'adziruna minal a'rabi liyu'dzana lahum wa qa'ada alladhina kadzabu Allaha wa rasulahu. Allah berfirman tentang ketika Allah mensyariatkan jihad, maka datang orang-orang Arab Badui yang mereka mengajukan uzur-uzur mereka kepada Nabi, liyu'dzana lahum, agar mereka diizinkan untuk tidak ikut dalam jihad. Wa qa'ada alladziina kadzabullaha wa rasulahu, dan ada orang-orang yang telah mendustakan Allah dan Rasulnya, mereka tidak mau ikut jihad, mereka duduk tidak minta izin. Sayusibul ladziina kafaru minhum adzabun alim. Kata Allah, orang-orang kafir tersebut akan ditimpa dengan azab yang pedih. Setelah itu Allah sebutkan kelompok lain lagi yang mereka juga tidak bisa ikut berjihad. Mereka ingin berjihad tapi tidak mampu. Kata Allah, laisa 'alad du'afa'i wala 'alal marda, ya, wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih. Tidak ada masalah bagi orang-orang yang lemah, ya. Orang sudah sangat tua, ya. Atau yang cacat, atau para wanita. Wala 'alal marda, demikian juga tidak mengapa bagi orang-orang yang sakit. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiqun, demikian juga orang-orang yang berinfak di jalan Allah tapi dia enggak punya sesuatu untuk dia infakkan. Harajun, tidak mengapa bagi mereka, idza nasahu lillahi wa rasulih, jika mereka telah berusaha berbuat yang terbaik untuk Allah dan Rasulnya. Mereka sudah ikhlas, namun mereka tidak punya kemampuan. Lemah, atau sudah tua, atau sakit, atau mau berinfak tapi tidak punya uang untuk berinfak. Ma 'alal muhsinina min sabil. Inilah yang jadi patokan kita. Allah berfirman, ma 'alal muhsinina min sabil. Bahwasanya tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang telah berbuat kebaikan. Wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah sebutkan lagi kelompok yang lain yang mereka sudah berusaha berbuat baik namun tidak mampu. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Kata Allah, dan demikian juga tidak ada masalah kepada orang-orang yang mereka datang kepada engkau ya Rasulullah minta untuk bisa berjihad, yaitu agar engkau berikan mereka tunggangan, onta atau kuda agar mereka bisa berangkat bersama engkau untuk berjihad. Lantas kau berkata, la ajidu ma ahmilukum alaihi. Namun aku tidak mendapatkan, engkau berkata kepada mereka, aku tidak mendapatkan tunggangan untuk bisa menjadikan tunggangan bagi kalian. Ketika mereka tidak dapat jalan untuk berjihad, tawallau, mereka pun berbalik. Wa a'yunuhum tafidu minad dam'i. Mereka pun sedih tidak bisa ikut jihad, bahkan mereka menangis. Hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dan mereka sedih menangis karena sedih mereka tidak memiliki apa yang bisa mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dzinunaka wa hum aghnia. Hanyalah cercaan dan celaan itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak mau ikut jihad, yaitu orang munafik, padahal mereka aghnia, padahal mereka punya kemampuan. Mereka sehat, mereka kuat, kemudian mereka juga punya harta, ya. Radu bi ayyakunu ma'al khawalifi wa taba Allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun. Mereka ridha ingin bersama orang-orang yang tidak ikut jihad, dan Allah telah mencap hati mereka, menutup hati-hati mereka, dan mereka tidak menyadari, tidak mengetahui. Ini kaidah yang Allah sebut dalam surat At-Taubah, ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang sudah berbuat kebaikan, meskipun berkaitan dengan orang-orang yang diberi uzur tidak bisa berjihad, maka syariat tidak bisa menyalahkan, ya. Dan Rasulullah SAW juga tidak bisa menyalahkan, kaum muslimin tidak bisa menyalahkan. Kenapa? Mereka sudah berusaha, sudah niat untuk berjihad, sudah datang, tapi ternyata tidak memiliki kesempatan. Ada yang sakit, ada yang sudah lemah, ada yang sudah tua.
Ada mungkin wanita enggak boleh, anak-anak ya. Makanya kalau di zaman Nabi SAW, anak ingin ikut berperang, Rasulullah SAW suruh mundur. Ya. Mereka semangat, tapi tidak boleh. Demikian juga yang ingin menyumbang di jalan Allah Subhanahu wa taala tapi enggak punya apa-apa, ya. Sampai mereka ingin berangkat tidak jadi, mereka pun balik, tidak diizinkan karena tidak ada tunggangan untuk mereka tunggangi. Hazanan tawallaw wa ayunuhum tafidhu minad dam'. Mereka balik dalam kondisi mereka menangis. Mereka sedih karena tidak bisa ikut. Ini kaidah ma 'alal muslimin min sabil, tidak ada cercaan, tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang sudah berbuat baik. Ini berkaitan dengan jihad, tetapi sebagaimana dalam kaidah tafsir, al-ibrah bi umumi lafz la bi khususil sabab. Yang dalam ilmu tafsir ada kaidah yang menjadi patokan adalah keumuman lafal, bukan kekhususan sebab. Meskipun sebabnya khusus berkaitan dengan jihad, tapi kita cuplik ayat ini, ma 'alal muhsina min sabil, tidak ada celaan bagi orang yang telah berbuat baik. Ini kita ambil dan kita umumkan penggunaannya. Oleh karenanya para ulama bahkan dalam buku-buku fikih mereka menjadikan ayat ini sebagai kaidah. Contoh seperti seseorang dalam masalah fikih, misalnya dia menitipkan barang kepada si A, menitipkan barang kepada B. Si B, tolong jaga barang saya, kata si A. Kemudian si B sudah berusaha menjaga dengan sebaik-baiknya, ya sebagaimana dia menjaga barangnya, tapi ternyata qadarullah barang tersebut mungkin jatuh, atau barang tersebut ternyata dirampok orang, atau barang tersebut ternyata rusak di tengah jalan, ya. Maka si A tidak boleh menuntut kepada si B. Kenapa? Si B sudah baik, ma 'alal muhsina min sabil, dia sudah baik menolong kamu. Ya, dia sudah berusaha menjaga barangmu, ya, kecuali kalau dia memang buang barang tersebut atau dia lalai, ya, itu lain cerita. Tapi dia sudah berusaha menjaga barangmu, kemudian kemudian terjadi apa yang terjadi, maka tidak berhak bagi si A untuk menuntut si B. Kenapa? Kaidahnya ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada celah untuk mencela orang yang sudah berbuat baik. Ya. Ini contoh dalam penggunaan dalam masalah fikih misalnya. Ya. Ya, misalnya ada seorang datang kepada orang lain kemudian dia minta pinjaman uang misalnya. Dia bilang, "Ya akhi, saya lagi butuh, saya ingin pinjam uang kamu 100 juta." Kemudian yang dipinjami si B mengatakan, "Wahai A, saya cuma bisa beri kamu 5 juta." Ya. Ya, kalau kamu mau ambil, kalau enggak. Maka si A kalau ambil 5 juta, jangan kemudian dia di belakang dia mencela-cela si B ini pelit apa segala. Enggak boleh. Ini si B sudah berbuat baik, tidak wajib bagi dia untuk beri utang kepadamu. Ketika dia membantumu dengan memberi uang 5 juta, tidak sesuai dengan harapan 100 juta, tidak ada jalan bagimu untuk mencela si B. Karena si B telah berbuat baik. Ya, ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan untuk mencela orang yang telah berusaha berbuat kebaikan. Nah, demikian juga kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Contoh, kita dalam kehidupan saya di rumah tangga kita sama istri sama anak-anak ya. Misalnya istri dia lagi bangun kemudian di waktu sebelum subuh misalnya kita bilang, "Sayang, saya mau sahur." Maka istri kita bangun kemudian dia masak. Jam 3 dia siapkan makanan semua, kemudian dia hidangkan. Ketika kita makan keasinan. Ya sudah, kita jangan ngomel-ngomel, jangan marah-marah. Ya kita mungkin bilang, kalaupun tegur dengan cara yang baik, "Sayang, keasinan ya." Kenapa? Dia sudah berusaha bangun. Tidak wajib bagi dia untuk bangun jam 3 untuk menyiapkan kita sahur. Ya, kita bisa aja beli di luar. Kenapa harus istri sudah berusaha? Mungkin dia bangun ngantuk-ngantuk, dia masak, numpain garam kebanyakan misalnya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk mencela istri kita. Ma 'alal muhsinina min sabil. Dia sudah berusaha untuk berbuat baik, maka yang ada kalau dia salah kita bisa beri nasihat dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Ini contoh dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya kita punya anak, contoh sederhana, kita punya anak kita dia sudah berusaha, kita suruh dia menghafal Quran, kita suruh dia belajar, dia sudah berusaha, dia berusaha. Atau dia waktu belajar baik-baik, ketika ujian ternyata nilainya rendah, ya. Bukan alasan bagi kita untuk mencela anak kita. Dia sudah berusaha. Lebih daripada yang biasanya dia berusaha, dia belajar, murojaah, mengulang-ulang ternyata tidak berhasil, sudah kemampuannya segitu. Tidak benar bagi kita kemudian menyalah-nyalahkan anak kita, dia sudah berbuat sebaik-baiknya. Ma 'alal muhsinina min sabil ya. Demikian juga misalnya ada seorang ya misalnya
berusaha untuk berdakwah, ya. Kemudian orang-orang tidak ada yang bantu dia untuk berdakwah. Kemudian dia akhirnya khutbah Jumat, ya. Tidak ada khatib yang naik misalnya dalam suatu kondisi dia khutbah Jumat, tidak ada yang mau jadi khatib. Dan ini terjadi kadang-kadang khatib enggak ada yang datang. Enggak ada yang berani maju. Akhirnya dia maju, dia khatib, mungkin dia ada salah-salah, mungkin ada salah penyampaian. Ya bukan saatnya kita menjelajah kamu nih khatib enggak benar loh, enggak ada yang maju. Ma'alal muhsinina min sabil. Ya. Dia sudah berusaha, dia sudah berbuat baik. Kalau dia salah, ya bukan saatnya untuk mencela dia. Kalau ada kesalahan, tegur dengan cara yang baik, bukan dengan celaan. Wong dia sudah berbuat baik. Kalau dia enggak maju, enggak jadi salat Jumat. Enggak jadi salat Jumat. Ini contoh sederhana maksud saya. Kalau kita tahu seorang sudah berusaha berbuat baik, ya, maka bukan saatnya kita mencela dia. Sama seperti kita, misalnya kita punya supir. Dia bekerja dengan tulus, berusaha bekerja dengan baik. Kemudian ternyata kita suruh dia waktu yang berlebihan. Ternyata di malam hari dia enggak sengaja dia senggol atau serempet mobilnya atau lecet, ya. Kita bilang ma'alal muhsinina min sabil. Dia berusaha. Saya tahu dia nyupir baik kok. Dia berusaha. Itu qadarullah mau diapain? Bukan kita maki-maki dia, cela-cela dia. Kecuali kalau dia memang malas. Saatnya kita mencela. Kita udah gaji, tapi dia sudah bekerja lebih daripada yang seharusnya misalnya. Dan dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan kita tahu dia berusaha berbuat baik. Maka kita katakan ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan bagi kita untuk menyalahkan orang yang berbuat baik. Demikian juga dalam kehidupan kita kakak beradik. Misalnya kakak kita sudah berusaha membantu kita. Dia hanya bisa menyediakan, misalnya adik-adiknya miskin. Kemudian kakaknya menyediakan rumah untuk adik-adiknya, tapi rumahnya sederhana misalnya. Mungkin ada kekurangan sana sini, ya. Ya sudah, bukan saatnya dia mencela kakaknya. Kakak ini begini, enggak. Sudahlah, kakaknya sudah berbuat baik. Tidak wajib bagi kakaknya untuk menyediakan rumah baginya. Ini bantuan dari kakaknya, sudah terimalah. Terimalah, ya. Sama tetangga misalnya membuat hadiah, membuat kue. Kemudian dia hadiahkan kepada kita. Kita makan, ternyata kurang enak. Jangan kita cela itu tetangga kasih hadiah enggak benar. Kue kok enggak enak. Iya, dia sudah berbuat baik. Ya sudah. Ma'alal muhsinina min sabil. Dia sudah berbuat baik, tidak ada celah bagi kita untuk mencela orang yang berbuat demikian, ya. Misalnya seorang misalnya memotong sapi atau kambing kemudian dibagi-bagi kepada penduduk kampung. Setelah dibagi-bagi, kemudian sudah habis, ada yang datang minta. Sudah habis. Bapak ini gimana, kami lebih susah. Ya, bukan saatnya kamu mencela orang itu, orang sudah berbuat baik. Dia udah berusaha, apa salah dia? Dia enggak bagi juga enggak salah kok. Dia enggak potong kambing untuk dibagikan kepada masyarakat, dia enggak salah kok. Kenapa Anda datang kemudian menyalah-nyalahkan dia? Sebenarnya orang seperti itu, ya. Dia datang marah-marah, tidak kebagian daging, dia marah-marah, loh. Apa salah saya? Ya. Saya tidak bagi kambing pun tidak ada masalah. Kalau saya bagi ternyata kurang, ya ma'alal muhsinina min sabil. Ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada celah bagi seorang yang sudah berbuat baik untuk dicela. Dan ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kita bersikap kepada atasan kita bersikap kepada bawahan kita. Kita kan bisa tahu orang ini sudah berusaha atau tidak. Kita bersikap kepada anak istri kita, kepada rekan kerja kita. Kita tahu, kita atasan kita tahu ini sudah berusaha kok. Cuma dia qadarullah lagi enggak mampu, ya. Kalau dia sudah berusaha, ya sudah, ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan untuk mencela orang yang sudah berusaha dengan sebaik-baiknya. Ini kaidah penting, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita menghargai orang yang berbuat kebaikan. Ada orang berbuat kebaikan, maka dia sempurnakan kebaikannya. Ada yang berbuat kebaikan, kebaikannya kurang, tidak sempurna. Ketika kita mendapati ada kebaikan yang kurang sempurna, maka tidak perlu kita cela. Justru kalau kita setiap orang berbuat baik tidak sempurna kita cela, maka banyak orang akhirnya meninggalkan kebaikan. Justru kita bisa bantu. Kita bantu kalau ada orang berusaha berbuat baik, ada kekurangannya, maka kita berusaha untuk membantu. Demikian dalam segala hal. Dalam kehidupan perkampungan, kita lihat RT kita misalnya. RT kita udah baik berusaha. Kita yang pilih dia jadi RT. Kita angkat dia jadi RT. Kemudian sudah berusaha. Dia udah berusaha sana sini, bahkan mungkin gajinya tidak seberapa dengan usaha yang dia kerjakan. Ternyata dalam sebagian keputusan mungkin kurang bagus. Bukan saja kita mencaci maki. Ya, akhirnya sudah berusaha dengan sebaik-baiknya. Bahkan dia kerja lebih daripada yang seharusnya, tidak sebanding dengan gajinya. Ma'alal muhsinina min sabil. Ya. Karena memang manusia, sebagian manusia memang diciptakan pandai untuk melihat kesalahan-kesalahan, kebaikan-kebaikan yang banyak terlupakan atau bahkan terkubur dengan sedikit kesalahan yang dia lihat.
Maka kita harus bersikap munsif, bersikap adil dalam menghadapi kehidupan kita ya. Dalam rumah tangga, dalam kantor, dalam kehidupan bermasyarakat, kita punya kaidah ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan untuk mencela orang yang sudah berbuat kebaikan. Kalau kita tahu dia sudah berbuat baik, sungguh-sungguh ada celahnya, ada kesalahannya, ada missnya, ya maka tetap kita tidak boleh mencela, kita boleh beri masukan dengan cara yang baik, bukan dengan jalan mencelanya.